adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kak Jubata. Arus, arus, arus. Halo Page Basaro, selamat datang kembali di Basaro Channel. Euforia upacara adat naik dango suku Dayak yang dilaksanakan setiap tanggal 27 April masih hangat di benak kita. Konten Basaro Channel kali ini akan membahas seputar naik dango, terutama mengapa suku Dayak selalu melaksanakan ritual naik dango tersebut. Tapi sebelum mulai, bagi Page Basaro yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, terima kasih dan mari kita mulai pembahasannya. Naik dango berasal dari bahasa Dayak Kanayat. Naik di sini berarti memasuki dan dango yang berarti lumbung. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, upacara naik dango merupakan upacara memasuki lumbung untuk menyimpan hasil panen padi yang merupakan mata pencaharian utama leluhur suku Dayak. Tidak ada yang tahu pasti kapan upacara naik dango ini mulai dilaksanakan oleh suku Dayak. Namun yang pasti, upacara naik dango selalu dilaksanakan di perkampungan-perkampungan suku Dayak yang masih memegang teguh adat leluhur. Di masa kini, upacara naik dango dilaksanakan mulai dari tingkat kampung atau dusun, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi di Kalimantan Barat. Naik dango merupakan ungkapan rasa syukur kepada Jubata atau Tuhan atas berkat yang diberikan berupa hasil panen yang melimpah. Selain ungkapan rasa syukur, naik dango juga menjadi ritual doa agar panen pada tahun mendatang juga melimpah dan dibebaskan dari hama dan bencana. Proses adat dan ritualisasi budaya pada acara naik dango ini merupakan bentuk aktualisasi kearifan lokal masyarakat Dayak Kanayat Kalimantan Barat dalam menghargai anugerah dari Sang Pencipta. Upacara naik dango didasari sebuah kepercayaan dari kalangan orang Dayak Kanayat tentang asal muasal padi. Dalam kepercayaan Dayak Kanayat, padi berasal dari setangkai padi milik Jubata di Gunung Bawak yang dicuri oleh seekor pipit, dan padi itu jatuh ke tangan Nek Jaek yang sedang mengayau. Dari sinilah manusia mulai mengenal padi sebagai makanan pokok mereka. Prosesi upacara adat naik dango ditandai dengan menyimpan seikat padi yang baru selesai dipanen di dalam lumbung padi atau dango oleh setiap kepala keluarga masyarakat Dayak Kanayat yang berladang. Padi yang disimpan di dalam dango nantinya akan dijadikan bibit untuk ditanam bersama-sama atau balale, dan sisanya menjadi cadangan pangan untuk masa paceklik. Kemudian, ketua adat akan menimang padi yang diikuti dengan prosesi pemberkatan padi. Dalam tradisi nenek moyang Dayak Kanayat, naik dango diawali dengan pertemuan antar penduduk di kampung sehabis panen untuk merencanakan pelaksanaan naik dango. Pertemuan dilaksanakan beberapa hari sebelum pelaksanaan ritual itu diselenggarakan. Setelah diputuskan hari pelaksanaan, setiap keluarga sehari sebelumnya memasak beberapa makanan sebagai simbol hasil dari kebudayaan agraris masyarakat. Kegiatan ini disebut batutu. Makanan yang dimasak antara lain beras ketan yang dimasak di dalam bambu berukuran besar dan tumpi atau semacam kue cucur. Awalnya, kaum perempuan menumbuk padi, ketan, atau tepung di dalam lesung, selanjutnya baru dimasak. Nasi dibungkus dalam daun laying. Tidak lupa disediakan ayam yang masih hidup
Bahan-bahan itu kemudian dibawa ke dalam dango bersama dengan padi hasil panen. Di dalam dango dilaksanakan upacara nyangahat atau disebut juga baremah. Disitulah doa-doa dari pamane atau tetua adat pun teruntai kepada Sang Pencipta atau Nek Jubata. Pada hari pelaksanaan naik dango, dilakukan lagi ritual nyangahat sebanyak 3 kali di tempat yang berbeda. Pertama, nyangahat dilakukan di Sami atau pelataran utama yang ada di rumah radak atau rumah panjang. Nyangahat ini bertujuan untuk memanggil jiwa atau semangat padi yang belum datang agar menuju ke rumah adat. Setelah itu, nyangahat dilakukan lagi di baluh atau langko atau lumbung padi. Nyangahat ini bertujuan mengumpulkan semangat padi yang tadinya telah dipanggil agar berkumpul di sebuah tempat, yaitu lumbung padi atau dango padi. Selanjutnya, nyangahat dilakukan di Pandarengan atau sejenis tempat penyimpanan beras besar. Tujuan nyangahat ini adalah memberkati padi agar dapat bertahan dalam waktu yang lama serta tidak cepat habis. Inti dari upacara naik dango adalah saat dilakukannya nyangahat. Dalam prosesnya terlihat ada yang namanya tingkakok nimang padi, simbol yang mengingatkan proses turunnya padi dari Jubata kepada manusia. Dalam tingkakok nimang padi atau padi yang merupakan hasil panen setiap tahun akan dibawa ke lumbung padi dengan iringan tari-tarian. Hal ini merupakan ungkapan kasih dan rasa syukur yang mendalam atas berkat panen yang diberikan. Setelah para tetua adat melakukan ritual nyangahat, masyarakat adat dari berbagai subsuku Dayak Kanayat dari berbagai kampung melakukan penyimpanan masing-masing hasil panen mereka yang disimpan di rumah betang. Para pangayong atau kontingen menyerahkan hasil panen dengan ragam atraksi yang dihantar oleh para pemuda dan tokoh adat setempat. Pada masa sekarang, kemasan upacara adat naik dango ini dilaksanakan dalam berbagai bentuk acara adat, kesenian tradisional, dan pameran kerajinan tradisional. Hal ini kemudian menyebabkan sisi yang lebih ditonjolkan dalam pelaksanaan naik dango hanya merupakan sebuah pesta rakyat. Namun, jika dilihat dari sisi tradisi akarnya, naik dango tetap merupakan sebuah upacara adat. Dengan penyajian berbagai unsur tradisional dalam rangkaian upacara adat naik dango ini, tersimpulkan bahwa naik dango tidak lagi hanya sebagai sarana dalam mempererat silaturahmi antar masyarakat Dayak, tetapi juga berkembang sebagai sebuah event eksotis suku Dayak, karena naik dango menjadi satu-satunya peristiwa budaya sub-suku Dayak Kanayat yang dilaksanakan besar-besaran dan rutin tiap tahun. Nah, Page Basaroh, demikianlah ulasan Basaroh Channel mengenai upacara adat naik dango. Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa naik dango merupakan ekspresi rasa syukur atas berkat Jubata berupa hasil panen yang melimpah, maka sudah sepantasnya upacara adat ini selalu kita lestarikan. Di kampung-kampung, upacara adat naik dango juga menjadi ajang silaturahmi keluarga yang mungkin sudah terpisah jarak dan waktu. Meskipun saat ini menanam padi sudah bukan satu-satunya mata pencaharian utama kita suku Dayak Kanayat, namun alangkah baiknya jika kita pulang kampung dan mengunjungi keluarga yang melaksanakan upacara naik dango tersebut sebagai wujud rasa syukur dan rasa cinta kita terhadap budaya leluhur. Jika Page Basaroh menyukai konten Basaroh Channel kali ini, silahkan tekan tombol suka, berikan komentar positif, dan bagikan konten-konten Basaroh Channel di media sosial masing-masing.
Sampai jumpa di konten Basaro Channel selanjutnya. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus.